Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihadi Waluyo, dosen konsep teknologi dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta. Kepada para mahasiswa kelas A dan B, kita mengadakan kuliah secara online karena mewabahnya virus corona. Kita lanjutkan materi tentang model dan sistem. Yang sekarang kita akan bahas adalah tentang model. Pengertian model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari objek atau situasi aktual. Jadi dengan kata lain, kenapa perlu model? Karena dunia nyata ini sangat abstrak, sangat rumit atau kompleks, sehingga sulit untuk membayangkan. Untuk itu, persoalan kompleks, rumit, abstrak dunia nyata tadi agar mudah dipahami, dibuat penyederhanaan, itulah yang disebut model. Jadi untuk itu harus mewakili atau perwakilan atau abstraksi dari suatu objek dari situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan langsung atau tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab dan akibat. Oleh karena itu model adalah abstraksi dari realitas. Pada wujudnya kurang kompleks daripada realitas itu sendiri, jadi harus lebih sederhana agar mudah dimengerti. Jadi model adalah satu penyederhanaan dari realitas dunia nyata yang kompleks. Model dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang sedang dikaji. Misalnya boneka adalah model dari bentuk manusia, boneka dapat tertawa, menangis, berjalan adalah model manusia yang lebih lengkap. Tidak hanya mewakili bentuk, tapi juga beberapa perilaku manusia. Model yang baik cukup mengandung bagian yang perlu saja. Untuk memudahkan pemikiran tentang karakteristik model, haruslah dimengerti permasalahan dan sistemnya. Kita dapat menduga akibat dari tindakan yang mungkin dilakukan dari hal itu dapat memilih tindakan yang terbaik. Kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan dan membangun satu sistem yang berguna bergantung pada kesanggupan untuk menemukan model yang baik. Ulangi, harus kita tindakan terbaik ya. Jadi kalau kita dapat menduga akibat dari tindakan yang mungkin dilakukan, dari hal itu dapat memilih tindakan terbaik. Kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan dan membangun sistem yang berguna langsung bergantung pada kesanggupan kita menemukan model yang tepat. Nah, ada beberapa jenis model ya. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai model ikonik, yaitu memberi visualisasi atau peragaan dari permasalahan yang ditinjau dalam bentuk ideal dalam skala yang berbeda. Artinya model ikonik ini adalah bisa bentuk miniaturisasi atau lebih kecil, atau bisa wujud yang lebih besar, atau bisa skala 1:1. Jadi model ikonik mempunyai karakteristik yang sama dengan yang diwakili, terutama harus amat sesuai untuk menerangkan kejadian secara spesifik. Misalnya foto udara, maket, grafik ataupun pie chart ya. Jadi prototype itu juga salah satu model ikonik. Kita punya pesawat terbang N250 sudah ada prototipenya di hanggar PT DI Bandung. Itu merupakan model ikonik ya.
Contoh lain adalah foto udara tentang letak bangunan, pertamanan, ruang parkir, sistem lalu lintas dan sebagainya. Sehingga dengan meriksa foto udara dapat lebih cepat ditinjau. Ulangi. Ya. Lanjut. Permasalahannya dari foto udara tadi. Kemudian contoh kedua adalah model ikonik maket. Nah, maket juga memberikan gambaran bentuk bangunan yang akan dibuat, tata letak dan hubungan fungsional antara bagian bangunan. Ya. Kemudian grafik, nah, itu juga bisa digambarkan hubungan sumbu X dan sumbu Y. Kalau variabel X bergerak, bagaimana hubungannya dengan variabel Y. Pie chart itu adalah gambaran tentang persentase dalam bentuk lingkaran dari semacam pizza yang dipotong-potong atau kue lingkaran yang dipotong-potong, itulah pie chartnya. Kemudian model analog adalah didasarkan pada keserupaan gejala yang ditunjukkan oleh masalah yang dimiliki oleh model. Misalnya modelisasi masalah lalu lintas suatu kota disimulasikan dengan rangkaian listrik yang menganalogikan arus lalu lintas dengan arus listrik. Contoh model analog ini adalah